Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini bersama dengan tema yang sama nih, yaitu teori dan berinovasi, dan masih bersama dengan Bang Rahmat Fitrianta. Oke Bang, kita lanjutin lagi ya. Siap. Gimana tadi pembahasan sebelumnya gitu ya. Kita sempat nyinggung tentang apa itu hama dan juga penyakit, dan itu juga sering terjadi ternyata, walaupun Abang sudah lama juga ya. Bisa dibilang lama lah itu ya mengurusi mengenai pertanian itu ya. Ternyata masih sering juga diserang seperti itu ya Bang. Sering dan rutin ya. Sering dan rutin. Apa mungkin di Bengkulu sendiri memang sering terjadi seperti itu atau gimana sih? Ya namanya kalau sekarang sih namanya berbudidaya, untuk serangan hama penyakit pasti ada. Tinggal lagi persentase besarnya serangan atau tidak ya. Jadi pengaruh topografi, pengaruh iklim, pengaruh wilayah juga. Jadi untuk serangan penyakit misal ini di hamparan itu sudah banyak jenis tanaman gitu, nggak mesti melon ya. Jadi ada tanaman cabai, terong dan sebagainya, hamparan yang begitu luas. Masing-masing tanaman kan tingkat serangan hama penyakitnya juga justru beda-beda gitu. Penularannya semakin tinggi gitu. Jadi kalau untuk ditanya serangan hama penyakit, rutin kita menghadapi itu untuk di bertani. Ya mungkin itu juga jadi kendala kawan-kawan berpikir hari ini bertani itu rumit gitu ya. Iya. Bertani itu kotor gitu. Sejatinya sih enggak gitu. Jadi kawan-kawan sebenarnya ketika sudah memahami betul konsep dasar bertaninya sih, sepertinya enggak terlalu jadi kendala gitu. Cuman yang permasalahan sekarang mau atau enggak belajarnya? Mau atau enggak gitu belajarnya. Ya, karena dari sudut pandang kawan-kawan mungkin ya bertani kotor-kotoran gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita kepengen bertani yang tidak kotor pun bisa gitu ya. Sekarang udah canggih. Canggih bener. Bahkan sekarang kawan-kawan sudah mengupgrade di sektor melon, sudah bisa menggunakan greenhouse gitu. Oh iya ya. Ya greenhouse, di bertanam melon di greenhouse ya, seperti teman kita Yusuf gitu kan. Sudah berbudidaya melon di greenhouse. Justru kalau bilang bersih ya cukup bersih gitu kan. Ya, terus dibilang sibuk, enggak sibuk karena mereka sudah digitalisasi pertanian semua. Semua sudah pakai timer. Jadi kita tinggal setting timer kapan mupuk, setting lagi timer kapan harus siram. Jadi kita nggak perlu repot. Tinggal pantau aja pantau sesekali saja. Lagi ya. Paling kerjaan kita di greenhouse itu tinggal mengamati ada nggak kendala lain gitu ya di luar teknis budidayanya. Gitu. Apalagi kalau pakai greenhouse, serangga nggak bisa masuk, otomatis terhindar dari serangan hama gitu ya. Kalau penyakit bisa jadi bisa tidak, karena sejatinya di benih melon itu sendiri biasanya sudah ada juga sih calon-calon penyakit ya. Dari benihnya sudah ada ya. Enggak 100% steril ya, kemungkinan karena bicaranya gen ya, beda lagi. Gen bibit itu. Jadi ada keturunannya gitu ya. Ada gitu. Jadi di greenhouse itu untuk adik-adik milenial sekarang bisa bertani tanpa harus kotor-kotoran. Makanya kita sering sih memberi edukasi ke adik-adik. Kita buat beberapa segmen permagangan. Jadi kita mau kasih ke adik-adik itu, ini loh bertani secara konvensional di lapangan terbuka. Begini kalau kita mau bertani melon di greenhouse gitu. Jadi adik-adik bisa mengevaluasi sendiri nanti ke depannya. Giatnya kepengennya kemana. Karena plus minusnya ada semua ya. Jadi mungkin di greenhouse lebih tertata, termanajemen dengan baik. Di konvensional tidak gitu. Secara permodalan di konvensional akan jauh lebih murah ketimbang di greenhouse misalnya gitu. Terus pasarnya juga beda. Kita kan pasarnya lebih ke pasar menengah ke bawah. Kalau yang di konvensional. Kalau di greenhouse itu menengah ke atas, karena buahnya juga kan buah-buah yang super gitu ya. Yang bagus-bagus gitu. Tapi kalau kualitasnya juga tinggi. Kalau bicara tingkat kerumitannya Bang, yang mana yang lebih rumit? Konvensional kah atau greenhouse? Kalau bicara rumit,
Mungkin lebih ke konvensional ya. Konvensional. Karena kita dihadapkan dengan alam secara langsung. Oh iya benar, harus dipantau terus Iya, gitu ya. hari ini hujan, tiba-tiba 2 hari ke depan, 3 hari ke depan panas Iya gitu kan. benar. Jadi kalau di hidroponik karena sudah menggunakan konsep digitalisasi ya, terus rangkaian pipanisasinya udah jadi gitu kan. Jadi kawan-kawan secara budidaya udah gampang. Durasi penyiraman sudah teratur. Kalau kita kan enggak. Untuk kualitas buah juga pasti beda. Karena ketika Bagus. curah hujan tinggi, Nah, itu di pertanian konvensional tadi, itu curah hujan tinggi justru kualitas buah tidak terlalu manis karena kadar air di dalam buah kan tinggi itu. Ketika curah hujan tinggi. oh iya. Nah, tingkat kemanisan Kurang ya. kurang gitu. Oh jadi kalau melon ini bagusnya yang cuacanya apa ya, normal stabil gitu ya? Stabil, Lebih panas lebih bagus malah. panas lebih bagus asal kita bisa melakukan penyiraman dengan teratur juga ya. Jadi sebenarnya kalau untuk di dataran rendah Bengkulu justru melon akan jauh lebih manis karena tingkat panas kan tinggi. Iya benar. Semakin ke pesisir melon semakin manis. Oh malah berarti melon ini cocok banget di kota Dataran Bengkulu rendah, ya? dataran Iya rendah. di dataran rendah ya. Melon nggak bisa di dataran tinggi, Oh nggak bisa kayak Curug, payang, berarti nggak bisa ya? nggak bisa. Oh. Jadi oke. kalau dari benih pabrikan ya, itu kan dari pabrikan kita beli benih, itu pun sudah tertera untuk menengah ke bawah, dataran menengah ke bawah. menengah ke bawah. Nah, mungkin kita perlu adopsi greenhouse mungkin kalau memang untuk di dataran tinggi mungkin Iya, ya. Kalau untuk secara konvensional kita sudah pernah uji coba sih belum berhasil. Belum berhasil. Ya. Jadi waktu dicoba kalau di dataran tinggi gimana bang? Hasil buahnya? Belum sempat proses pemasakan buah, batang melonnya udah mati ya karena diserang fusarium, Fusarium. penyakit layu, itu tadi. penyakit layu, Penyakit layu. Itu penyakit gimana, layu Bang? bakteri. Oh, oke. Kayak yang di Jadi- segmen 1 kita singgung tadi Iya, ya. benar. Jadi nggak sempat berbuah dan nggak sempat mateng buahnya kan. Gak sempat matang, Ya, Bang. paling besarnya segepal-gepal gitu ya. Itu udah gagal berarti? Gagal. Itu udah gagal. Jadi mungkin karena wilayah terlalu lembab, melon itu kan batang basah ya. Batang basah jadi lebih cepat tertular penyakit gitu kan. Jadi kalau melon sih kalau nggak cepat kita kendalikan penyebarannya cukup cepat. Cepat juga dia ya. Satu hari bahkan bisa menyerang semuanya tuh, menular semua. Bisa, sangat bisa. Oke. Bahkan penularan penyakit itu sederhana, bisa melalui manusia kok. Jadi begitu Mbak misalnya Kita pegang ini, pegang itu. Iya, benar. Oh, oke. Jadi Kayak jerawat gitu ya. benar. Pegang dagu, pindah nanti ke hidung gitu ya. Penyakit seperti itu. Jadi penyebarannya simple, dari manusia pun bisa gitu. Semakin banyak kunjungan orang ke kebun kita misalnya gitu kan. Belum tahu kita kemungkinan bisa membawa penyakit juga untuk tanaman. Oke, jadi berarti ketika buka agrowisata Kemungkinan besar terkena penyakitnya lebih besar dong. sangat. Tapi kenapa waktu itu memutuskan untuk membuka? Kalau tahu konsekuensi yang dihadapi akan seperti itu. Ya, paling kita buat ini Mbak ya, apa ya? Solusinya ya. Jadi solusi untuk menghindari penyebaran itu meluas. Jadi kita buat per peta itu misalnya udah mulai mau panen nih. Iya. Nah, kalau udah mau panen baru kita buka kunjungan gitu. Oh, Jadi kalaupun sudah menjelang panen terserang penyakit Heeh. tetap panen gitu. tetap panen. Ya, jadi di usia 50 hari kita sudah bisa buka agrowisata dulunya ya. Jadi untuk mengurangi resiko kegagalan di situ. Oh, Jadi kalau tanamannya masih berumur 30 hari, Nggak dibuka. belum. Paling kunjungan biasa, sharing-sharing, ngobrol di pondok gitu ya. Oh begitu. Oke deh, kita jeda dulu ya bang ya. Nanti Boleh, kita lanjutkan siap. lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.